Kemana hak politik rakyat? Bukannya salah satu tujuan reformasi 98 itu mengembalikan suara dari tangan elit ke tangan rakyat? Ya kita tahu juga biaya pilkada itu cukup besar. Nah kalau ini yang jadi alasan, kan seharusnya pengawasannya yang dibenahi, bukan mengganti sistemnya. Gen Z itu yang merupakan penolakannya paling keras. Bahkan dari segmen Gen Z itu sendiri, 84% itu menolak pilkada lewat DPRD. Pilkada oleh DPRD itu haram hukumnya, inkonstitusional untuk tata negara atau tafsir konstitusi hari ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok tiba-tiba muncul usulan pemilihan kepala daerah dipilih sama DPRD? Kemana hak politik rakyat? Bukannya salah satu tujuan reformasi 98 itu mengembalikan suara dari tangan elit ke tangan rakyat? Masa cuma gara-gara alasan biaya politik mahal, terus kepala daerah dipilih DPRD? Jangan-jangan ada udang di balik batu nih. Jadi siapa aja sih yang diuntungin kalau kepala daerah dipilih DPRD? Kita cek now. 20 triliun rupiah itu biaya pilkada tahun 2020. 2024 anggaran pemilu serentak naik jadi 71 triliun. Gue kasih tahu ya, 71 triliun itu bukan uang jin. Bukan uang jin. Itu uang pajak kalian, uang pajak kita. Iya, kita keluarin duit segede itu buat milih pemimpin. Tapi yang sering kita dapat apa? Drama korupsi, bangun dinasti di daerah, jalanan tetap rusak, dan pejabat yang lebih galak dari debt collector pas ditagih janji kampanye. Belum lagi biaya pribadi calon kepala daerah yang angkanya bisa ratusan miliar, tergantung lokasinya. Bayangin aja, lu ngeluarin, let's say, ya 500 miliar buat jadi gubernur. Pas sudah jadi, yang kepikir pertama apa? Ngurus rakyat? Mungkin sih, tapi yang lebih mendesak, gimana caranya supaya modal 500 miliar balik lagi? Nah, dari sini nih muncul wacana gimana kalau pilkada lewat DPRD aja. Katanya biar murah, katanya biar efisien. Ataupun rencana untuk melaksanakan pemilu kada ini oleh DPRD di tingkat bupati wali kota ataupun di tingkat gubernur. Karena ya kita tahu juga biaya pilkada itu cukup besar. Nah, karena itu satu dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung. Di Senayan, dari semua partai parlemen yang ada, hanya PDI Perjuangan yang tegas menolak rencana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. PKS, sampai konten ini dibuat, masih mengkaji apakah bergabung dengan PDI Perjuangan atau sebaliknya. Kita kan sudah jelas ya, beberapa kawan-kawan sudah menyampaikan perdebatannya sudah cukup panjang. Kita pernah pemilihan DPRD era Orde Baru. Lalu dengan adanya reformasi kemudian masyarakat mengendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang. Pada saat undang-undang dibuat, saat itu dipilih DPRD. Era Pak SBY kemudian membuat Perpu dan kemudian diberlakukan undang-undang langsung. Nah, pada saat itu ujian-ujian ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung. Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemunduran pada soal itu. Jadi sikap PDI Perjuangan sangat jelas, kita dukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Kalau biaya atau ongkos politik di pilkada mahal jadi alasan untuk ganti sistem, ini agak nggak masuk akal. Karena biaya mahal yang sering kali muncul selain anggaran dari negara, ada dana-dana lain, kayak uang serangan fajar, uang mahar, dan uang-uang yang lainnya. Nah kalau ini yang jadi alasan, kan seharusnya pengawasannya yang dibenahi, bukan mengganti sistemnya. Jadi hasil riset yang kita paparkan terbaru hari ini mengkonfirmasi bahwa mayoritas masyarakat publik Indonesia menolak pilkada lewat DPRD. Dan penolakan ini bukan penolakan yang kecil, tetapi bisa kita bilang masif dan juga sistemik. Masif karena memang besar angkanya, di angka 66,1%. Kemudian sistemik karena memang jika kita lihat daripada segmen-segmen yang ada, itu mayoritas menolak terhadap pilkada lewat DPRD. Gen Z
Z itu yang merupakan penolakannya paling keras. Bahkan dari segmen Gen Z itu sendiri 84% itu menolak pilkada lewat DPRD. Memori kolektif, masyarakat Indonesia, publik Indonesia 20 tahun sudah merasakan pemilihan langsung yang berarti mereka bisa menentukan kepala daerahnya lewat tangan dia sendiri. Kemudian yang kedua masalahnya adalah kenapa misalnya penolakan ini besar, karena memang hak yang sudah diterima oleh publik ini rencana akan dialihkan kepada DPRD yang dalam saat yang bersamaan kepercayaan terhadap DPRD maupun juga DPR itu di berbagai survei yang kita lakukan masih tergolong rendah, bahkan ya mungkin di urutan kedua atau ketiga terbawah daripada lembaga-lembaga yang kita uji. Sekarang pertanyaannya, siapa kemungkinan yang paling diuntungkan kalau pilkada dipindahkan ke DPRD? Yang jelas bukan rakyat, karena hak kuasa pindah. Mungkin bisa jadi elit partai. Kenapa? Karena kekuasaan yang tadinya dipegang jutaan pemilih dipersempit jadi segelintir orang di ruang sidang. Calon-calon kepala daerah udah nggak lagi sibuk meyakinkan warga. Mereka nggak capek-capek lagi turun ke pasar atau ke kampung. Tapi sekarang mungkin ke depannya akan mondar-mandir berpindah ruangan buat ngelobi. Semua keputusan, mau milih siapa yang jadi kepala daerah, itu jadi urusan internal partai. Bahkan mungkin rakyat nggak akan pernah tahu gimana prosesnya. Pilkada oleh DPRD itu haram hukumnya, inkonstitusional untuk tata negara atau tafsir konstitusi hari ini. Kenapa begitu? Karena MK pernah memutuskan bahwa pilkada tanpa membolehkan calon perseorangan itu inkonstitusional. Nah pertanyaannya adalah kalau pilkada itu dipilih di DPRD, dari mana calon perseorangan itu bisa dicalonkan? Karena pemilihnya itu partai politik semua. Yang mengajukan partai politik semua. Nggak mungkin ada calon independen atau calon perseorangan, yaitu calon yang tidak diajukan oleh partai politik. Jadi menurut konstitusi hari ini, yaitu pasal 18 ayat 4 dan tafsir MK, maka pilkada itu tidak boleh melalui DPRD. Haram hukumnya, inkonstitusional. Tetapi kalau berubah, ya tentu saja itu soal lain, ya tafsir itu. Karena konstitusi bisa berubah dengan judicial interpretation. Siapa yang diuntungkan? Koalisi besar. Itu sama seperti beberapa tahun yang lalu ketika ada koalisi besar yang ingin memaksakan pilkada melalui DPRD, yaitu pada tahun 2014 dan akhirnya kemudian muncul Perpu Pilkada kan. Kenapa? Karena pada waktu itu koalisi besar yang menguasai DPR itu berpikir kalau pilkada melalui DPRD maka mereka tinggal bagi-bagi saja. Mereka tinggal kafling-kafling kepala daerah untuk koalisi mereka. Nah sekarang bisa dibayangkan satu-satunya partai oposisi ya yang resmi cuman PDIP. Semua ikut dalam koalisi pemerintahan. Kalau pilkadanya tidak langsung, ya sudah mereka tinggal bagi-bagi saja. Terus apakah politik uang akan hilang kalau pilkada lewat DPRD? Ya jelas enggak lah. Politik uang itu enggak hilang, cuma pindah tempat aja. Terus gimana nasib anak muda yang potensial? Tokoh independen, figur yang kuat di akar rumput tapi lemah di lobi. Pelan-pelan disingkirin. Pilkada lewat DPRD itu bukan soal efisiensi. Ini soal siapa yang pegang kendali. Jadi, jangan heran nih kalau kepala daerahnya nanti lebih takut ke partai daripada ke rakyat. Saat pilihan dipindahkan dari rakyat ke ruang DPRD, yang berubah itu bukan cuma mekanisme. Yang berubah adalah arah tanggung jawab. Menurut keyakinan saya, kalau yang milih elit, ya wajar. Yang dilayani, ya elit juga. Saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka.